pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Pastinya sangat sehat dan masih semangat kan? Baik, kali ini saya akan berpidato tentang COVID-19 di media massa atau yang sering disebut dengan Corona. Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa maupun ibu-ibu. Infeksi virus ini disebut COVID-19 yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke berbagai wilayah lain di Cina ke beberapa negara, termasuk juga Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Gejala bisa memberat, pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Namun secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan terinfeksi virus corona, seperti demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Kapan harus ke dokter? Segera ke dokter bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 seperti yang disebutkan di atas, terutama jika gejala muncul 2 minggu kembali dari daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau berinteraksi dengan penderita infeksi virus corona. Bila Anda mungkin terpapar virus corona namun tidak mengalami gejala apapun, Anda tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Penyebab virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus-virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat. Ada dugaan bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seorang tertular COVID-19 melalui berbagai cara, seperti tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena ciptaran air liur penderita COVID-19, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, perokok, atau orang yang daya tahan tubuh lemah. Pengobatan virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh dokter untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus. Pertama, merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang dituju. 2. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. 3.
menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang terakhir, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk dalam kategori ODP, orang dalam pemantauan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Yang pertama, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang kedua, periksakan diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gangguan pernapasan yang disertai demam atau memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP. Yang ketiga, usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan oleh orang lain. Yang keempat, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Yang keenam, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. 7. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Yang kedelapan, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu buang tisu ke tempat sampah. Demikian pidato dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam tutur kata dan bahasa. Saya akhiri. Selamat pagi.